Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara soft launching Mall Pelayanan Publik Digital Nasional. Wapres optimis peluncuran satelit Satria 1 mempermudah konektivitas digital di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun terbukti melakukan penyimpangan, maka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Inilah kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bersama saya, Ragil Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 19 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan kunci pada acara peresmian pencatatan perdana efek beragun aset syariah berbentuk partisipasi sarana multigria finansial Bank Syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Pada acara ini, Wapres menyampaikan apresiasi atas upaya PT Sarana Multigria Finansial atau Persero bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam mendorong pendalaman pasar modal syariah di Indonesia melalui transaksi sekuritisasi syariah dengan menerbitkan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP pertama di Indonesia. Wapres juga menyampaikan penerbitan efek beragun aset syariah ini memiliki banyak manfaat lainnya. Di antaranya, keuntungan yang didapat dari pemakaian instrumen ini dapat membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menengah kecil dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Wapres pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah dapat terus ditingkatkan, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat. Selain diversifikasi sumber pembiayaan, penerbitan efek beragun aset syariah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menengah dan kecil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan. Hadirin sekalian, di pasar keuangan berbagai inovasi instrumen keuangan terus bermunculan, berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat. Terlebih, era digitalisasi juga menuntut sektor keuangan syariah untuk sigap beradaptasi melalui produk-produk yang ditawarkan. Peluncuran produk baru di industri keuangan syariah tentu juga disertai dengan tantangan tersendiri. Selain harus memenuhi izin dan ketentuan regulator keuangan, produk juga harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tahapan ini menjadi upaya kita dalam memastikan transaksi keuangan yang dilakukan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari hal-hal yang tidak halal. Sebab dalam ekonomi syariah bukan keuntungan ekonomi semata yang kita tuju, melainkan juga keredaan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara Wapres juga menyampaikan masih minimnya literasi keuangan syariah, bahkan literasi pasar modal syariah masih 0,5%, yang inklusinya 0,8%. Wapres menegaskan bahwa literasi keuangan syariah harus terus digalakkan. Dalam kesempatan ini, Wapres menanggapi soal lebaran haji yang berbeda. Diakui Wapres, sudah lama adanya perbedaan tersebut dalam kriteria penentuan lebaran, baik itu lebaran Idul Fitri maupun lebaran Idul Adha. Wapres meminta untuk saling toleransi dan mengenai libur nasional, tentunya pemerintah sudah menetapkan yang bisa mengakomodasi semua kepentingan berbagai pihak jika lebarannya berbeda. Soal lebaran itu memang sudah lama kita ada perbedaan. Perbedaan dalam kriteria menetapkan awal Ramadan
awal Syawal dan awal Dzulhijjah. Ini karena ini momen-momen yang biasanya ada perbedaan itu. Sudah lama diupayakan untuk membuat satu kriteria, tapi belum bisa. Oleh karena itu, maka sikap yang sudah dibangun, yaitu adanya toleransi, sikap saling mengerti, dan saling memahami adanya perbedaan itu yang artinya sudah lama kita sudah bertahun-tahun bahwa kita memang tidak selalu berbeda, tapi ada berbeda. Di mana perbedaan itu terjadi? Kalau tinggi hilal itu kurang dari 2 derajat, itu pasti beda. Itu pasti beda, karena beda kriteria. Tapi kalau di atas 2 derajat, itu pasti sama. Oleh karena itu sudah bisa kita sampai 10 tahun yang akan datang sudah bisa dilihat. Pada saat ini terjadi perbedaan, ini tidak perbedaan. Dan masyarakat sudah siap untuk berbeda di dalam berawal puasa atau berlebaran maupun beridul adha. Wapres juga menanggapi sosok pemimpin kedepannya yang harus transformatif. Menurut Wapres, pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang bisa memajukan bangsa dan melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu, pemimpin tersebut bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya kira masyarakat sudah tahu lah, jadi tidak perlu saya beri gambaran detail ya. Itu sudah tahu. Transformatif itu tentu yang bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, bisa memajukan bangsa. Ya, artinya tidak statis, dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Pokoknya transformatif itu seperti itulah. Dan bagaimana itu masyarakat saya kira sudah tahu sendiri. Saya berkeyakinan masyarakat kita itu sudah pinter. Kan bukan cuma sekali ini kita berpemilu itu, sudah berkali-kali, jadi sudah tahu. Dan tiap hari tahu masing-masing calonnya itu seperti apa, itu sudah tahu. Di hari yang sama, Senin 19 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotam Napat Nauka di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Wapres menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral yang dapat membawa manfaat bagi kedua negara. Pada pertemuan ini, Wapres menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral yang dapat membawa manfaat bagi kedua negara. Wapres pun menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memeratakan kesejahteraan bagi rakyatnya, salah satunya masyarakat Papua. Wapres menjelaskan pembangunan di Papua dilakukan dengan tetap menghormati keberagaman yang ada di sana. Di sisi lain, telah dibentuk juga Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan implementasi serta evaluasi akselerasi program percepatan pembangunan di Papua. Selasa 20 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara Soft Launching Mall Pelayanan Publik Digital Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres memaparkan ada 5 strategi pengembangan mall pelayanan publik digital nasional, yaitu pertama, Wapres mendorong seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk membaca dengan baik tren disrupsi teknologi yang menuntut perubahan pola pikir dan pola pelayanan publik berkualitas. Kedua, Wapres menyampaikan bahwa mall pelayanan publik digital sebagai tonggak transformasi pelayanan digital harus menjadi solusi bagi fragmentasi pelayanan publik. Ketiga, Wapres menekankan kementerian dan lembaga serta Pemda perlu intens memastikan pelaksanaan percontohan MPP digital, termasuk memperluas cakupan layanan dasar yang sering diakses masyarakat. Yang ketiga, kementerian dan lembaga dan Pemda perlu intens dalam memastikan pelaksanaan percontohan MPP digital ini, termasuk memperluas cakupan layanan dasar yang sering diakses masyarakat
cermati aspirasi dan umpan balik dari uji coba MPP digital ini dan sempurnakan dari waktu ke waktu. Selanjutnya dalam konteks yang lebih luas MPP digital agar diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan percepatan penurunan stunting. Terakhir, saya ingin menekankan pentingnya peta jalan MPP digital sebagai bagian strategis dari pembangunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE nasional dan daerah. Dalam kesempatan ini, Wapres berharap soft launching MPP digital tidak hanya menjadi awal yang baik, tetapi juga dapat terus berkembang secara berkesinambungan sebagai perwujudan semangat dan cara kerja baru dalam mengelola pelayanan pemerintah. Pemerintah telah berupaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi. Pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan. Terlebih, saat ini sekitar 78% dari total penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna internet. Sementara itu, data BPS menunjukkan sekitar 67% penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel. Sebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan. Terlebih saat ini sekitar 78% dari total penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna internet. Sementara itu data BPS menunjukkan sekitar 67% penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel. Merespon ruang komunikasi yang semakin terbuka lebar tersebut, pemerintah tentu dituntut untuk lebih adaptif termasuk di dalam menghadirkan langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik. Selasa 20 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima jajaran pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Sebagai sebuah lembaga yang menaruh perhatian terhadap perlindungan anak-anak di tanah air, Wapres mendukung adanya penguatan kelembagaan di KPAI. Menurut Wapres, KPAI selama ini telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan permasalahan mengenai anak-anak di Indonesia. Hal tersebut diharapkan menjadi data dukung yang cukup untuk mendukung kebutuhan pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Wapres menekankan fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun global. Wapres memberikan apresiasi kepada KPAI yang telah berkontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai kasus anak. Berikut suasana jajaran pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salam dari Prof. Asep. Ya, saya bikin kali. Apa namanya? Mojokerto. Saya sahabatnya Bu Aziza. Oh, Aziza. Saya ucapkan terima kasih. Biasanya Sisi anak-anak Indonesia. Kami ingin menyampaikan bahwa tentu dari pertama kita mendengar itu sangat luar biasa tentang itu dalam setiap tahun tidak kurang dari hampir 5.000 terlaporkan ke kami anak-anak dalam situasi membutuhkan. Kalau dibandingkan dengan satu kementerian mungkin kami hanya posisi divisi gitu atau biro. Padahal fungsi kami adalah mandat undang-undang dan kami berada yang tidak terlaporkan, kita betul-betul berupaya siapapun anak-anak Indonesia harus tetap terpenuhi haknya. Siapapun membutuhkan penuhan khusus harus dilayani. Nah ini tentu berbasis laporan inilah KPAI terus melakukan pengawasan utama kami. Dalam
Dalam kesempatan yang sama, Wapres memberikan keterangan media terhadap beberapa isu di tanah air, salah satunya soal peluncuran satelit Satria 1. Wakil Presiden Maruf Amin optimis peluncuran satelit Satria 1 mempermudah konektivitas digital di seluruh Indonesia. Indonesia sukses meluncurkan satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Senin 19 Juni 2023. Satelit yang dibangun oleh PT Satelit Nusantara 3 yang dirakit oleh Thales Alenia Space di Prancis ini digadang-gadang bakal meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, dan terluar. Satelit ini direncanakan akan memfasilitasi layanan internet 50.000 titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Satria 1 ditujukan untuk mendukung kedaulatan bangsa melalui konektivitas digital. Dan menurut Wapres juga, keberadaannya secara khusus akan memperkuat pelayanan publik. Terlebih saat ini pemerintah telah menggenjot transformasi digital melalui MPP Digital. Untuk itu, Wapres tetap optimis Satria 1 bisa membawa faedah bagi pembangunan bangsa Indonesia. Saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak, terkait dengan satelit yang kemarin meluncur, satelit Satria 1. Ini berkaitan juga dengan MPP Digital. Itu nanti bulan November kan ada berada di atas Papua. Pertanyaannya pertama, tanggapan dari Pak Wapres, peluncuran dari satelit Satria 1 itu apa? Yang kedua, apa targetnya Pak khususnya untuk Papua yang merasa bahwa selama ini kan belum merata soal internet. Sekarang digalakkan terkait dengan MPP Digital. Apa targetnya Pak? Terima kasih. Ya, tentu saja ini kan peluncuran satelit itu akan memudahkan semua daerah bisa dalam rangka politisnya itu dalam rangka kita mengimplementasikan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga bisa terkoneksi semua daerah itu dari seluruh daerah melalui satelit ini, kan begitu Pak? Ya, sehingga maka khusus untuk pelayanan publik tentu ini akan memudahkan karena daerah-daerah pelayanan publik itu kan ini bukan internet ini bukan hanya soal pemerintahan tapi juga soal pendidikan, soal juga ekonomi dan lain-lain. Karena itu manfaatnya tentu akan membawa banyak hal yang perbaikan-perbaikan di dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait kontroversi dan dugaan aliran sesat Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Wapres mengatakan bahwa telah meminta Menko Polhukam berkoordinasi terkait dengan tindak lanjutnya. Pemerintah akan menindaklanjuti berbagai pandangan ormas Islam mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lainnya. Jika berbagai pandangan sudah dikaji dan terdapat penyimpangan ajaran agama Islam, maka akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ya, saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan saya dengar sudah ada dari NU Jawa Barat, dari Persis, ya, kemudian dari MUI. Nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan Pak di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil. Jadi setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama. Saya minta ditindaklanjuti itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan mal pelayanan publik dengan sistem konvensional akan segera didigitalkan secara perlahan-lahan. Hal ini disampaikan usai acara soft launching MPP Digital Nasional. Wapres menambahkan, saat ini terdapat 21 mal pelayanan publik yang telah digitalisasi dan diharapkan akan menyusul 100% MPP di Indonesia yang sudah menggunakan sistem digitalisasi setelah dibangun infrastruktur yang mendukung. MPP Digital menjadi salah satu terobosan yang didesain pemerintah untuk mewujudkan transformasi tersebut. Menurutnya, upaya ini juga sangat relevan dengan arah pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJNP 2025-2045 yang diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu. Ya, saya kira yang masih konvensional tentu didigitalkan, ya, supaya nanti secara perlahan-lahan nanti akan kita digitalisasi semuanya. Nah, ini kan sebagai semacam
contoh model yang sudah ada dari 21 ya. 21 dan kita harapkan nanti akan menyusul dan seluruhnya nantinya diharapkan 100% digital semuanya. Itu saya kira. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan.